Halo, balik lagi di podcast camping. Ya kali gak kuy. Kalau podcast ya kali gak kuy. Oh gitu. Iya. Oke. Podcast camping. Ya kali Ya kali gak kuy. Iya. Nih gue lagi bareng Mas Erik. Ya. Erik siapa Mas namanya? Erik aja lah. Erik aja. Erik aja. Kerja sebagai apa Mas sekarang? Mungkin lebih ke nganterin kayak tamu teman-teman ke tempat-tempat destinasi wisata lah, terutama. Guide ya hitungannya. Ya, aku bilang kayak guide lah. Tapi guide di gunung kah? Pantai atau pulau? Lebih gimana ya? Menyesuaikan dengan permintaan dari customer, dari Tamu ya? Atau yang mau dianterin. Iya. Cuman kebanyakan untuk saat ini sih lebih banyak ke pulaunya. Gunung sih ada, cuman beberapa lah, nggak sebanyak yang kayak di pulau gitu. Kalau apa namanya, buat pulau sendiri yang sering banget nganterin tamu itu ke pulau mana? Paling sering kalau sebelum pandemi kemungkinan ya lebih banyaknya di Karimunnya. Di Karimun. Lebih banyak di Karimun. Terus kan sekarang pandemi nih. Iya. Ngaruh nggak sih maksudnya jadi kayak berkurang gitu? Gimana ya, mungkin dari kita pelaku wisata pandemi ini bener-bener ya ibaratnya berkurang banget lah. Dari tempat-tempat wisata banyak yang tutup, terus juga banyak dari pengelolanya seperti homestay, seperti hotel atau villa-villa pun juga banyak yang tutup. Iya. Ngaruh banget sama kita. Terlebih sekarang perjalanannya juga kan dibatasin ya. Kayak transport mungkin nggak bisa 100%, harus berapa persennya. Nah kayak gitu ya berimbas banget sama kita, yang terutama yang teman-teman yang nggak cuma yang di saya aja ya, mungkin menyeluruh yang di pariwisata. Mungkin berdampak lah semua di bidang pariwisata ya pasti. Pasti ya. Ibaratnya yang paling parah kan pariwisata karena kita bersinggungan langsung, kita ketemu orang, kita berkerumun, pasti ya. Terus kita juga mungkin dalam satu tempat ibaratnya ketemu dengan orang banyak, ganti-ganti orang. Pariwisata ini dampaknya parah banget lah, pariwisata. Tamu yang diantar sama Mas Erik ini kebanyakan dari lokal kah atau turis mancanegara juga? Kalau selama ini sih mungkin sebelum pandemi kebanyakan dari mancanegara ya. Dari mancanegara? Kebanyakan dari mancanegara. Cuman karena berhubung masa pandemi ini beberapa negara atau mungkin juga negara kita sekarang tutup untuk kedatangan dari luar dari luar, akhirnya ya mau nggak mau yang adalah yang lokal kita antarin juga masalah. Yang lokal juga diterima aja, disikat. Iyalah. Itu juga nambah koneksi baru. Iya. Gak cuma orang-orang asing gitu. Iya. Saya pernah dengar cerita dari Mas Erik kan, katanya pernah kerja di Bali. Pernah. Jadi guide juga. Kurang lebih ya. Cuman kalau di Bali kan bisa dibilang kiblatnya pariwisata di Indonesia ya. Mulai dari yang trip yang ke city tournya, terus atau mungkin ke destinasi wisata alamnya, sampai dengan adventure-nya, kayaknya Bali itu lengkap banget lah ya. Jadi bisa dibilang kalau kita pengen nyemplung di pariwisata, kalau nggak ke Bali itu kayak ibaratnya kalau nggak belum lulus dari Bali, kayaknya mafia banget lah kayaknya. Karena di sana siapa yang nggak tahu Bali lah ya. Terus turis dari manapun juga destinasi awalnya itu mesti kebanyakan sih ke Bali. Dulu di Bali jadi guide juga. Di Bali saya dulu sempat jadi gimana ya? Kasih tahu nggak ya? Aduh, kasih tahu lah. Teman-teman pada pengen tahu. Oke, dulu di operation manager ya di salah satu travel agency. Lumayan besar lah, ngatur hotel, ngatur transport, makannya di mana, terus tripnya kemana saja dan harganya berapa. Itu dulu saya sempat di sana. Terus kemudian ngerasa jenuh ya. Karena dunia travel itu cuman, kalau bukan adventure ya cuman itu saja. Kita ngadepin hal yang sama selama bertahun-tahun. Ya cuman bedanya beda orang, cuman beda
vibe beda. Misalkan yang ini tamu Eropa, yang ini tamu Asia, ya cuma gitu-gitu aja lah. Akhirnya saya ganti haluan sambil belajar, coba ke dunia adventure. Ya, ternyata dunia adventure itu lebih menantang banget, maksudnya ilmunya banyak. Terus kita juga terjun ke alam langsung, kita tahu di alam tuh bagaimana sih. Jadi nggak cuma teori, kayak mungkin travel agent kan beda banget. Mereka cuman di atas kertas sudah kebaca semuanya. Iya. Hotel kamu ke sini, habis ke pantai, habis dari pantai lanjut ke Udah resto. terjadwal Iya, kan? udah terjadwal banget. Tapi kalau di alam kita nggak dijadwal bisa, cuman yang perlu kita perhitungkan kan kayak ada kondisi di mana kita nggak bisa memprediksi alam. Cuaca. Tiba-tiba badai, Iya. tiba-tiba banjir dan sebagainya, itu kita nggak bisa prediksi. Seperti itu. Itu kalau yang di luar rencana kayak gitu. Nah, Kalau itu yang adventure. yang di luar rencana seperti itu. Walaupun kita udah berencana Betul. sedetail mungkin, pasti tetap ada. Tetap ada hal-hal yang ya ibaratnya yang terburuk lah yang kita Iya. pikirin. Seperti itu. Kerja di Bali itu udah lama waktu Mas? Berapa tahun? Berapa tahun ya? Kalau disebutin tahunnya banyak lah. Banyak. Intinya dari 2005 saya sudah di pariwisata, sudah terjun di Bali, udah mencari tahu ya. Karena saya penasaran apa sih yang bikin Bali itu terkenal dengan pariwisatanya apa dan kenapa. Terus dan kenapa banyak orang-orang dari manca itu datang ke Bali. Ya, pertama mungkin dari alamnya Bali sendiri ya. Alamnya Bali itu bagus banget. Terus culture budayanya juga mereka masih mempertahankan budayanya, kental banget. Terus mungkin juga dengan keramah tamahan orangnya. Nah, itu juga jadi salah satu daya tarik Bali di antara destinasi wisata yang lain. Gitu. Terus selain pernah di Bali, pernah kemana lagi Mas? Masa pernah sebagai jadi guide kemana atau kerja? Mungkin paling lama Bali, Lombok dan Kalimantan ya paling. Kalimantan. Di Kalimantan tuh ngapain? Di Kalimantan kebetulan waktu itu setelah Bali 2, jadi pariwisata benar-benar mati. Orang-orang trauma ya untuk datang ke Bali karena dikhawatirkan terjadi belum selanjutnya, karena yang pertama sudah begitu, ada yang kedua, bisa jadi mereka mikir akan ada yang ketiga, keempat dan seterusnya. Akhirnya pariwisata benar-benar hampir bisa dikatakan mati total ya. Cuma nggak separah saat pandemi ini, masih ada 1-2 yang mereka tetap datang. Nah, di Kalimantan itu ya mau nggak mau kita nyari pekerjaan lain yang mungkin sesuai dengan bidang kita ya. Maksudnya kayak bidang di travel ini, kerjanya nggak ada jam kerjanya. Ibaratnya Bebas lah ya. kita selama 24 jam kalau ngurusin tamu ya kita harus standby. Iya. Akhirnya saya bisa kerja di salah satu harian lah waktu itu. Waktu harian jadi translator juga, terjemahin berita-berita dari luar, membantu mentranslate, dan juga halaman-halaman mungkin tentang pariwisata, tentang budaya dan seperti itu. Ya nggak lama, cuma beberapa tahun saja. Terus kembali lagi ke Bali karena lagi. waktu itu, Berarti sebelum ke Bali, Kalimantan, balik lagi ke Bali. balik lagi ke Bali. Jadi seperti itu cerita. Ke Bali, balik lagi ke Bali itu jadi guide lagi. Ya, kembali ke pariwisata lagi. Pariwisata lagi. Karena pariwisata udah normal waktu Iya. itu. Dari kejadian bom Bali 2 sampai Mas Erik balik lagi ke Bali itu berapa lama? Sampai normal lagi, Bali normal lagi tuh. Mungkin sekitar 3-4 tahunan lah. 3-4 tahun. Iya. Nah, selama 3-4 tahun itu Mas Erik itu di Kalimantan kah? Di Kalimantan. Kalimantan terus. Di Kalimantan. Di Kalimantan ya itu kerja di mana? Harian di salah satu harian di sana, terus ya sambil juga tetaplah kita cari tahu tentang daerah tersebut, gimana potensi wisatanya seperti apa. Barangkali suatu hari ada teman-teman atau saudara saya atau mungkin tamu saya ke Kalimantan, saya sudah tahu paling enggak seperti itu. Tapi selama di Kalimantan itu sempat kan di Kalimantan itu kerja, tapi sempat explore daerah Kalimantan juga. Karena mungkin waktunya banyak disita bekerja ya. Iya. Jadi untuk explore Kalimantan sih saya bisa bilang mungkin belum ya. Hanya beberapa daerah mungkin kayak mungkin kita tahu ya, kayak kota seperti Balikpapan ya, itu mungkin kapitalnya kota besarnya Kalimantan, juga Samarinda, dan banyak juga seperti tambang. Terus ya kalau alamnya sih sebenarnya luar biasa, cuman
ketika saya di sana mungkin waktu itu belum banyak dieksplor. Ya mungkin saya tahunya cuma beberapa seperti Bukit Soeharto dan yang seperti itulah. Iya. Ingin menjelajah lebih dalam tentang Kalimantan juga ngeri sih kalau kita nggak tahu Medan. Nggak tahu temen atau seseorang yang paham Medan sana. Minimal harus ada satu orang lah ya yang Ya, betul. Pasti, yang nemenin kita. betul. Dan dia paham daerah situ. Terus apa namanya Mas? Kan sekarang lagi saya lihat di story-storynya nih lagi explore pulau itu. Ya. Ada rencana apa ke depan, Mas? Kebetulan saya sama beberapa teman di sini kita bikin yang namanya Island Camp. Jadi Island Camp itu kita datengin pulau-pulau yang belum terjamah. Iya. Dalam artian mungkin ya bisa dibilang trip, tapi juga kita mengedukasi lah. Mungkin juga ada beberapa hal yang di sana ya bisa kita bilang semi survival lah ya. Kita nangkep ikannya sendiri. Terus nyari makanan dari ya, alam, nyari makanan dari alam langsung. Terus kalau misalkan di pulaunya itu ibarat kata karena bukan destinasi wisata, biasanya pulau tersebut kotor. Ya mungkin plastik-plastik kita bersihin, kita cobalah. Jadi ketika kita pergi dari sana, dari pulau itu juga kita dapat ilmu, kita bisa meninggalkan sesuatu. Bisa maksud saya itu tempat yang kita anu itu jadi bersih karena kita dari situ. Oh iya. Nah, maksud saya seperti jadi itu. jangan cuma datang Nah, ngotorin betul, doang betul. terus Nah, langsung seperti itu. pulang lagi gitu. Nah, sebisa mungkin kita meninggalkan, entahlah, mungkin ke depan juga kita bakal sebisa mungkin ya kita juga nanam entah pohon entah apa di pulau-pulau tersebut. Karena kalau menurut saya sendiri sih kita tinggal di negara maritim. Negara maritim ya tahu sendirilah, laut kita, kepulauan kita juga gede banget. Jadi makanya nggak bakal habis dieksplor ini ceritanya itu seperti itu. Nggak ada habisnya lah ya. Nggak bakal ada habisnya. Pulau juga banyak. Pulau di Indonesia ada berapa? Pulau Tahu, Mas? kita kurang lebih ada 16.500 sekian pulau. Dan yang Mas Erik pernah datengin Yang saya datangin itu mungkin nggak sampai 100 itu. Nggak sampai 100. Masalahnya itu kita waduh gila ya. Di Pulau Jawa aja kita sudah ada pulau-pulau kecil yang saya tahu. Di sekitaran Jember ada Pulau Barung apa Baruna ya, saya lupa ya. Mungkin bisa dikoreksi teman-teman. Ada pulau yang di area mungkin masuk daerah Jawa Timur itu Surabaya seperti Madura dan pulau-pulau kecil, Pulau Giliang, terus pulau-pulau di sekitaran itu Madura itu keren-keren banget loh pulaunya. Terus yang baru saya datangi juga itu Pulau Bawean. Nah, itu yang sisi utara. Terus kita geser lagi di dekatnya Rembang itu ada pulau juga. Saya lupa nama pulaunya. Terus dekatnya Jepara itu ada Pulau Panjang. Kemudian geser lagi ada Karimun Jawa. Pokoknya kita punya pulau tuh banyak banget di dekat Pulau Jawa aja lah, nggak usah yang jauh-jauh itu banyak banget. Jawa dulu aja ya. Betul, Jawa itu banyak banget pulaunya. Dan semua bisa dibilang hampir dieksplorasi itu cuma beberapa persen. Dalam arti dieksplorasi ini dikunjungi sama wisatawan, terus bisa menceritakan di pulau tersebut seperti apa, penduduknya bagaimana, terus budayanya mereka dan yang mereka makan itu apa, keseharian mereka, kesibukannya apa tuh mungkin beberapa aja lah. Dan saya sepertinya belum, ya mungkin ke depan pingin lah, berharap sih ada mungkin yang bikin podcast tentang pulau-pulau atau YouTuber yang keliling pulau Indonesia dan menceritakan semua. Gitu. Kan rata-rata keliling Indonesia tapi nggak spesifik betul. ke pulaunya doang. Betul. Biasa rata-rata kebanyakan sekarang masih banyak yang kayak cuman gunung doang kan? Nah, betul. Yang ke pulau-pulau belum ada ya? Nah, ke pulau-pulau belum ada. Mungkin ya karena satu transport, kendala kita itu paling banyak itu di transport. Karena jadwal ya itu ya. Kapal. Saya pernah bener-bener ini pengalaman ya mungkin kalau kita pergi ke pulau, kita jangan sekali-kali patokan dengan jadwal yang ada di Google. Karena itu nggak saya bisa jamin nggak 100%, 10% belum tentu update. Ya, yang paling update adalah penduduk yang ada di pulau tersebut. Jadi sebisa mungkin kita kontak mereka, Pak, Bu, fix nggak ini kapal ada hari, misalkan hari Senin ada nggak? Biasanya mereka lebih tahu karena mereka butuh beli barang dari pulau utama dibawa ke pulau mereka tersebut. Gitu. Jadi jadwal kalau mereka dari info dari mereka nggak mungkin meleset lah. Gitu. Berarti jadwal kapal itu belum kayak kereta lah. Kalau kereta kan ada website resminya kayak PT KAI itu kan.
Jadi kalau booking langsung tuh udah pasti tuh. betul. Nah, betul. berarti kalau kapal tuh belum ada yang kayak gitu. Kalau kapal bisa saya bilang nggak bisa kita jamin kepastiannya ya. Beberapa di antaranya malah saya nginstal salah satu aplikasi untuk kapal ya. Saya nggak sebut merek. Ini update sebenarnya. Ketika kita mau beli, ternyata tiketnya nggak ada. Oke. Kendalanya, makanya penting banget kita punya komunikasi, kontak dengan orang atau penduduk yang ada di pulau tersebut. Itu penting banget. Seperti itu. Karena juga pengalaman saya dari yang dulu-dulu dan yang barusan, ibaratnya dari tersesat lah, salah pelabuhan lah, terus salah jadwal lah. Wah, itu imbasnya banyak banget, terutama ke keuangan kita ya imbasnya. Jadi saya saranin kalau kepada teman-teman yang kemungkinan pengen banget backpacking ke pulau, kalau bisa kenallah salah satu orang yang ada di pulau tersebut. Karena kita kalau ngandalin, kecuali ya mungkin sudah ikut trip ya. Kalau ikut trip sudah dijamin sama orang yang ada di situ. Kalau kita mau explore sendiri, mau ibaratnya backpacking. Nah, kita harus benar-benar update sama tempat yang kita datangi, transportasinya terutama yang paling penting itu. Saya tuh sebenarnya pengen memberitahukan ke nggak cuma teman-teman saya, tapi ke saudara-saudara saya, keluarga saya sendiri. Indonesia ini gede banget, pulau kita itu banyak banget gitu loh. Kalian mau ngapain sih gitu? Ibaratnya alasan klise banget ya, kalau saya nggak bisa renang, takut tenggelam. Kita nggak, ya ampun, gimana ya? Ibaratnya kalau kita udah ada yang ngajak, otomatis yang ngajak ini juga mikirin keselamatan orang-orang. Menjaga lah, otomatis harus menjaga lah. Betul. Tanggung jawab sama. Lagi pula kasus yang ya jangan sampai ada ya, tenggelam di laut atau di sekitaran pulau itu selama ini sih nggak pernah dengar. Ya jangan sampai terjadi juga sih. Targetnya seperti itu. Targetnya Targetnya seperti itu. Trip bukan cuma sekedar di Jawa tapi Betul, Indonesia. Betul. Tapi seluruh Indonesia. Target saya seperti itu. Tapi dimulai dari Jawa dulu. Betul. Karena kita berpikir, kalau saya sih mikirnya karena nggak cuma saya yang buat ya. Ada 100 trip ke pulau-pulau pun saya malah seneng. Karena apa? Dengan begitu kan nanti transportasi dilirik pemerintah. Oh iya. Nah, jadi bakal difasilitasi sama pemerintah buat ya, karena makin pengunjung sudah mungkin banyak. Akhirnya transport ada. Dengan adanya transport, penduduk yang di situ juga bisa makin mudah ke kota menjual hasil lautnya, kelapa atau dan sebagainya seperti itu. Ya kalau kita nyuratin pemerintah atau mungkin juga pemerintah banyak urusannya lah. Iya. Mending kita action aja lah sekarang. Mulai aja dulu. Lah, betul banget. Tapi maksudnya selain pulau juga traveling, maksudnya naik gunung juga sering. Ya. Kebetulan ya gimana ya? Karena dunia adventure ini kalau kita ngomongin alam ya udah, yang ada di alam ini, yang di laut juga iya, ke gunung juga iya. Ya gimana ya? Ke kali juga iya. Ke kali juga iya. Makanya kita sekarang nganten di kali. Karena kalau mau ke laut kejauhan di sini. Kalau kita mau nganten di pulau kayak butuh waktu agak lama. Makanya sekarang kita di kali aja karena juga lagi pandemi ya. Iya, betul. Mengurangi keluar lah. Betul banget. Biar cepet kelar lah nih corona. Ya, amin. Kita juga ya berharap lah buat nggak cuma buat pelaku wisatanya ya, buat teman-teman yang di rumah yang seneng jalan. Mungkin saatnya sekarang kita bersihin alat deh. Alatnya mungkin sepatunya kemarin nggak pernah dicuci nih, tendanya atau mungkin alat-alat selamnya nggak pernah dibersihin deh, nanti ketika PPKM biar naik tuh fresh barang. Atau mungkin nabung yang belum punya alat. Betul. Nabung bisa nyari alat dulu nih. Jadi ntar kelar PPKM langsung betul berkelana lagi. Nah, jadi jangan berhentilah untuk melangkah. Betul. Karena Indonesia luas ya. Betul banget, Indonesia ini luas banget Indonesia. Sambil ngopi ya mas, sambil ngobrol kita, santai banget ya. Di kali, ini baru di kali ya, belum di pulau. Kayak di pulau lebih asik ya mas. Wah, lebih tenang ya. Semilir angin, terus suara ombak, belum lagi teduhnya. Wah, enak banget ya. Nggak semua pulau itu panas loh kayak kebanyakan kayak kita bayangin. Karena beberapa pulau yang saya datangin itu cenderung teduh pulaunya, terus ada mata air, air tawarnya tuh ada. Air tawar.
Terus ya jelas lah ya pohon kelapa banyak itu yang bikin Iya. teduh, yang bikin asik. Kita haus pengen degan tinggal manjat nih kalau bisa manjat. Seger banget itu. Betul banget. Oh iya, Mas Erik nih denger ininya pasangannya seorang bule dari Wah. Australia. Bener, Mas? Bener Bener. banget. Ya. Itu kenal di mana tuh? Kenapa? Kenal di mana? Pas di Bali. Pas di Karimun Jawa. Oh, Karimun Jawa. Nah, betul. Ya di mana ya? Salah satu tamu juga. Ceritanya panjang deh. Iya. Mungkin Singkat aja, singkat. Jadi sebenarnya dia tuh kesini tuh dia untuk belajar, Oh, belajar. terus kemudian main ke Karimun Jawa, Iya. terus saya nganterin dia kemana-mana, nunjukin tentang beberapa tempat destinasi di Jawa, sampai juga kita ke Jawa Barat juga, ke Tangkuban Perahu, terus ya akhirnya ya dia senang sama saya juga senang sama dia, ya udahlah kita jalanin aja. Saya udah ibaratnya kita plan mau keliling Indonesia ini ya, saya mau kita bikin vlog. Saya punya cita-cita sama dia tentang semua kebun-kebun kopi yang ada di Indonesia. Kebun kopi. Betul. Kita jadi saya tuh kalau mengerjakan sesuatu senang yang spesifik dan mungkin beda ya. Oke. Saya nggak pernah sih ngeliat, atau saya yang nggak tahu ya. Hah? Ada nggak kita sih wisata tentang di YouTube itu dia keliling kebun kopi A. Ini menghasilkan kopi entah robusta entah arabica, hasilnya begini. Nah, ini begini, kalau beli sekilonya begini rasanya kayak begini nih. Nah, untuk nyampe destinasi ke sini Oh, yang ditempuh. secara detailnya lah. Ya. Nah, betul. Jadi bukan cuma datang ke tempat kopi, tapi Betul juga banget. ngegali informasi dari betul, si kopinya tersebut juga. Betul. Sampai akar-akar ibaratnya. Betul. Itu sebagai informasi buat teman-teman yang suka kopi, dan juga kita membantu secara nggak langsung bantu perekonomian mereka Iya. yang ada di situ. Jadi Karena- ternyata bukan pulau doang, jadi kopi juga ada. ini rencana ke depan, Nah. rencana ke depan. Jadi mungkin spesifik ke sana karena si pacar saya ini kebetulan dia seorang barista. Oh, barista. Kalau saya suka minum kopi ya udah pokok manis enak. Dari mana? Dari mana? Asalnya? Dia dari Australia. Australia. Nah, cuman dia pernah jadi barista di Jerman, ikut kompetisi seperti itulah. Ya, tapi cuman dia banyak sama saya nggak terlalu banyak cerita tentang kopi lah, lebih cerita tentang Alam. alam, tentang Indonesia, tentang mungkin di negaranya seperti apa. Berarti sekarang LDR nih. Mas. Kurang lebihnya seperti itu sih, kurang lebihnya. Ada rencana keluar kan? Kalau rencana keluar sih tetap ada. Jadi kemungkinan setelah ya nggak setelah sih, Indonesia ini nggak habis-habis sih soalnya. Iya. Ketika saya di luar pun nanti saya akan berusaha mungkin Lebih mengenalkan. bikin podcast juga tentang biar teman-teman tahu lah alam di negara yang lain itu seperti apa. Mungkin entah dengan rangernya sana, entah dengan wisatawannya. Oke. Kita menggali tentang kalau kesini sih misalkan ke Taman Nasional di daerah misalkan di Tasmania gitu ya, di Australia, caranya kesini tuh gimana, terus yang bisa kalian lakuin ketika di sini tuh seperti apa tuh. Dan juga mungkin di sana banyak lebih bebas ya, ibarat kata kalau di kita kan ada, wah jangan gitu tuh, jangan bawa minuman Pak Mali lah, jangan ini. Kalau di luar, kalau kata saya lebih bebas. Hanya ada beberapa tempat yang nggak boleh bikin api karena Australia rentan banget kebakaran. Oh iya benar. Ya. Ada yang mungkin nggak boleh nginep di sana karena banyak hewan berbisanya, banyak reptil-reptil berbisanya, termasuk ular lah, sebagainya. Nah, seperti itu yang kita ngasih informasi ke teman-teman yang ada di Indonesia yang suka traveling, yang suka alam. Biar kalau misalnya orang Indonesia pengen keluar tuh Nah, betul dapat banget. informasinya. Betul banget. Dan Informasi, secara detail ya pasti. informasi detail banget. Nah, betul seperti itu. Oke. Itu udah berapa tahun Mas sama orang Australia? Belum lama. Mungkin dari 2019 lah kita jalan. 2019. Ya, sampai dengan hari ini LDRan ya sama lah kayak kalian lah. Kadang kita juga salah paham, kita cemburu, tetap Oh iya, manusiawi lah itu. manusiawi. Kalau nggak ada gitu nggak asik lah, kalau nggak ada ributnya. Ah, iya, bener. Lempang terus karena kayak air ini nggak asik kalau nggak ada ombaknya gitu. Sekali-kali banjir, sekali-kali Ah, iya. kering. Kayak di pantai ya, pasang Betul. surut pasti ada. Pasang surut itu pasti ada. Pasang surut. Terus nih Mas, ada pesan-pesan ya Mas buat temen-temen yang biar apa? Orang yang takut jalan, orang yang biar traveling lah, mancing-mancing untuk traveling.
Kalau pesen-pesen sih apa ya? Selama kalian cuman di rumah aja, bener yang dijelasin sama, kalau banyak yang bilang Google sama YouTube itu lengkap, enggak lengkap sama sekali tentang Indonesia. Jadi kalian datanglah ke satu tempat yang kalian nggak bisa bahasanya, kalian nggak ngerti budayanya. Di situ kalian akan nemu saudara baru, nemuin teman baru, makanan baru. Oh ternyata Indonesia ini kompleks ya. Kita itu benar-benar Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu benar-benar di welcome banget gitu. Saling membantu, tolong menolong Betul. juga kuat. Kita menguatkan rasa itu bahwasanya nanti setelah kita pulang ke rumah kita ambil iya ya. Ternyata di luar sana itu saya masih punya saudara. Mereka kalau mau cari makan tuh susah. Jadi ketika kita di rumah kita tinggal makan, buka Magicom, tinggal makan nih. Kita harus bersyukur banget, ya Allah. Saya bersyukur banget nih di rumah tinggal makan, masih punya orang tua yang mungkin masih ada orang tuanya ya, yang masih punya orang tua yang bisa memperhatikan saya. Sedangkan mereka di sana anak-anak kecil udah, oh ke laut, bantu bapak carikan dulu buat dijual. Bantu bapak ke hutan dulu motong kayu buat kita makan besok. Itu masih banyak di luar sana. Ya itulah, jadi dengan traveling itu bisa membentuk pribadi kita lah, nambah temen, membentuk pribadi. Jadi kita jadi orang yang lebih bersyukur dengan keadaan. Itu yang paling penting. Itu bang, itu aja. Dia bersyukur ya. Betul banget. Dan satu lagi, jangan pernah membandingkan kalau saya traveling saya habis uang, enggak. Karena yang kalian dapat nanti ketika hari tua, itulah pelajaran yang paling berharga untuk anak cucu kita. Kalian bisa cerita, nak, dulu bapak pernah ke sana cari begini, itu susah makannya, itu susah carinya. Sekarang kita di sini tinggal kasih keluar duit beli. Bersyukurlah kalau kamu makan, habiskanlah itu. Dan kita nggak memandang orang tuh dari status sosialnya. Semua kita temuin, semua kita rangkul lah. Entah dia agamanya apa, terlepas dari agama, ras, bahasanya, udah kita rangkul semua. Ini kita Indonesia nih, Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Harus bersatu, tolong menolong, betul. Toleransi. Nah itu dia yang terpenting. Emang kayak kalau ngomong Indonesia nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya Indonesia. Belajar tuh dari pengalaman mereka ya. Ketika, wah waktu saya traveling ke sini, intinya seperti itu. Makanya saya pernah dengar ada kata-kata setiap kita ketemu orang baru tuh usahain kayak bawa gelas kosong, ibaratin bawa gelas kosong. Jadi masih bisa diisi. Kalau dibawa gelas penuh, ketemu orang baru nggak bisa diisi. Betul. Jadi ketika saya di pulau pun saya ya sedikit banyak tahu tentang ibaratnya cara menangkap ikan itu seperti ini, batas seperti ini. Cuman ketika saya di pulau lain ketemu orang situ, ya saya bilang saya nggak tahu apa-apa. Udah. Iya gitu. Caranya dia, saya juga akhirnya belajar. Oh ini cara di pulau lain seperti ini. Caranya dia masak ikan ini seperti ini, cara dia nangkapnya seperti ini. Nah, ketika dia nanya sesuatu baru, Pak, saya biasanya kalau nangkap seperti ini, saya kalau masak seperti ini. Jadi kita saling berbagi ilmu lah. Benar. Gitu. Yang penting jangan sok dulu lah ya. Betul. Ya, udah mungkin segini aja dulu kali ya podcast kali ini. Mungkin buat teman-teman yang kalau pengen tertarik explore pulau-pulau bisa bareng Mas Erik. Bisa cek IG-nya apa Mas? Instagramnya? Bemo_wanderer. Bemo_wanderer. Itu sebenarnya yang kalau yang ini, yang Island Camp. Oh, itu Island Camp Indonesia. Island Camp Indonesia. Iya. Ntar ditaruh di deskripsi pokoknya, bisa dicek. Buat teman-teman yang tertarik pengen ke pulau, kita jalan-jalan bareng kelilingin pulau-pulau Indonesia. Kita jelajahin Indonesia ya. Pulau satu dengan pulau yang lain. Cukup sekian, terima kasih.